Halo guys, update lagi nih. Ini bisa jadi ini update ini memperbaiki bug yang sebelumnya, serius. Jadi ini aku malah baca ini apa si dia update. Jadi hari ini ya, ini beneran kalut sih si Ras ini. Jadi aku itu di Ras terakhir itu adalah versi The Jungle. The Jungle aja itu udah jauh sebelumnya itu aku nggak pernah update. The Jungle aja aku baru update dan setelah sekian bulan dan terasa cepat banget tiba-tiba udah masuk ke seri yang lainnya dan bikin pusing banget. Di bulan apa ya, Mei apa, nah ini nih the major update ini nih, The Jungle nih, mana ya, The Jungle mah Jungle kok di Mei kalau gitu. The Jungle mana, kok Oktober aja sih, mana sih The Jungle, jangkrik. Juni update spring. Boleh hilang kemana itu jungle ya? Ini Januari aku nggak ngelihat aku. Kayak Januari aku tahun ini aku megang Rust dikit deh. Aku lebih banyak ke program ini, AI sama trading deh kayaknya. Iya, Rust itu tahun ini dikit sih. Jadi ini udah seri keduanya lah. Apa mataku garu ya The Jungle ya? Coba aku tak geser sini biar full layar gede sampai atas. Ntar ya. Iya lu mana ya? Darkness progress. Oh iya ini di atas The Jungle. Tuh. Oh neng emang. Tuh di The Jungle ini. Cuma major update. Ini aja udah banyak hal yang apa ya? Banyak penyesuaian lah gitu. Terus belum final ya wes lah, sembari saat itu kan kayak lagi ngebuang apa ya, pikiran yang udah jenuh aja kan ngerjain ini. Dan sekarang udah jauh beda banget ras yang sekarang dibanding yang di Jungle aja. Aku buka di Jungle aja udah kaget ya, gila banyak banget nih animal dan yang lain-lain. Sekarang tampilannya beda, info dan yang lainnya beda lah di servernya lah. Ya sudahlah, aku nggak terlalu fokus ke sana. Intinya aku punya project yang sebelumnya itu bisa dipakai dan berjalan, udah itu aja, sebatas itu aja lah. Karena terlalu brutal juga ngikutin update-nya, juga mumet aku. Karena ini udah seri finalnya. Untuk blockchain sendiri aku nggak mau bahas di sini. Blockchain aku udah bahas sebelumnya karena blockchain itu nanti ada kesepakatan dulu. Kalau aku menggunakan snapshot saldo sama pruning, jadi aku itu nggak mau database selamanya di sana lah. Aku mau database tuh hemat aja. Jadi transaksi kita nggak mau dari masa lalu nyampe masa depan dicatat semua. Aku nggak suka itu. Aku belum ada ketemu cara yang efektif banget biar chainnya itu terus berlanjut. Belum ketemu aja caranya, nggak tahu. Aku mesti baca-baca artikel yang lebih biar paham lah mekanismenya. Aku coba-coba mekanisme yang ini gagal semua. Jadi aku masih pakai single database dan itu belum bisa di pruning lah. Bisa di pruning, tapi aku mesti ada kesepakatan chainnya rusak atau aku melakukan snapshot saldo terakhir dan aku input ke user manual. Kalau user cuma berapa ya, 250 atau 100, aku bisa lah untuk input manual lah gitu. Itu jadi yap, ini adalah kok gini sih? Ini ngehang jong. Nah, ini aku lagi jalan. Yap. Ini kalau kalian nanti join itu ada kayak begini. Nah, ini kan banyak banget nih. Ini aku bisa aja ini isi semua. Ini statusnya transparan. Semua apapun itu disimpan aja, pokoknya semua looting itu aku bisa masukkan semua lah.
nilainya nggak besar, cuman ada nilainya bro. Daripada kita buang-buang waktu, taman ada nilainya lah. Kalau rajin ya dapat duit lah gitu. Sama kayak kita kerja lah, rajin, disiplin, dapat duit gitu cuy. Jadi ini banyak banget yang aku kumpulin. Lalu ada activity log juga ada. Jadi ini adalah item-item looting yang kalian mesti simpan. Caranya kalian harus apa namanya? Ini gimana sih? Pindah ke sini nggak mau ya? Kalian itu harus masuk ke gamenya dulu, terus melakukan kegiatan di dalam game. Nggak boleh AFK ditendang. Terus kalau mati pun juga nggak kena penalti karena kan masih baru. Itu nanti masuknya ke user karantina. Setelah karantina selesai, nah ini ada tuh. Nanti perharinya aku naikin gede banget ini. Ya, rewardnya gede, 58 ribuan. Ini mantep banget. Jadi minimum itu untuk join itu ada 5.000 koin. Jadi kalau mendapatkan 5.000 koin itu cuma berapa jam lah, 3 jaman kalau nggak salah sih. Kemarin aku statusnya di sana. Tapi ini semuanya kan bisa kita bahas bersama-sama lah. Mekanismenya kita bikin sesuatu hal yang apa ya? Yang kita sepakat lah gitu. Nah setelah masuk ke sini nanti setelah lolos kalian udah ngumpulin ke 5.000 minimum, kalian nanti masuk ke eligible player atau player yang udah dimasukkan ke wishlist sebagai player yang udah mampu, udah mapan secara penghasilan. Kalian akan dikenakan biaya hidup. Biaya hidup itu 1 menitnya 10 koin. Biaya hidupnya mahal. Biaya hidup itu kayak kalian ya di server itu kan hidup juga. Server juga butuh hidup kan. Jadi kalian nanti akan dipotong saldonya setelah kalian cabut. Jadi ketika kalian masuk, ini kita udah masuk ke eligible ya. Maksudnya player udah pantas lah mendapatkan potongan, udah mampu lah. Udah punya penghasilan. Ketika masuk akan dihitung waktunya. Stopnya adalah ketika kalian melakukan disconnect, itu nanti tagihannya akan keluar langsung dipotong ke saldo kalian. Itu belum termasuk fee-nya 10%. Setiap transaksi kena fee 10%. Setelah dikena live cost-nya, di sini live cost yang mana ya? Aku lupa deh. Nah ini live cost nih. Ini ada walletnya ke sistem. Kita transparan ya di sini ya. Jadi biar nggak ada dusta di antara kita cuy. Ini juga localhost 127 take 0 take 0 take 1. Ini biar enak nih. Cek saldonya. Aku udah catat di blockchain jadi ya kita terbuka semuanya. Ini live cost-nya. Lanjut ke activity logger yang tadi. Activity logger boleh bahas ya. Jadi ya, apapun yang kalian lakukan itu farming, crafting, build, atau mining, atau crop tree, nebang pohon lah ngomongnya, ribet banget aku ngomong gitu. Pokoknya ada aktivitas itu minimum ada 3 yang aku tentukan secara default di sini ada 3. Itu sebagai jaminan awal kalian untuk melakukan klaim hasil activity. Tadi kan kita udah lihat tuh banyak listnya ya kan. List item-item apa aja yang kalian bisa dapatkan. Lalu kalian simpan dulu ya. Jangan langsung kalian dapatkan buang, kita nggak dapat. Itu nggak bisa dapetin poin. Jadi kalian bawa pulang setelah looting. Lootingnya kan itu kan random. Activity itu random. Untuk berapa jam itu nanti misalkan 6 jam hari inilah, kita ngomong hari inilah. Hari ini ngumpulkan batu ada total 15 item ya. Ada batu,
ada rope, tali, ada tali, ada mungkin mushroom atau ayam lah atau telur lah kayak gitu ya. Itu kalian harus bawa pulang dulu, disimpan. Nanti ketika closing sistem by system ya kan, dia closing, dia akan menghitung semua nilai yang kalian looting tadi, yang kalian kumpulkan, yang kalian simpan dalam waktu tertentu, karena waktu ini juga random, nggak ditentukan fix. Misalkan 6 jam disimpan, nggak seperti itu, atau 4 jam bisa, atau 3 jam bisa. Ini sistem beneran real system ngacak. Aku juga nggak tahu itu kapan bisa aku cuman kasih ring aja. Pokoknya itu random. Nanti setelah dihitung cost-nya reward-nya akan dilakukan claim. Nah, claim-nya ini akan mengacu ke activity logger dulu. Kalau activity kalian misalkan nggak ada farming, cuman diem doang, tapi duit hasil lootingnya banyak, itu dianggap gagal, kalian nggak akan dibayarkan. Jadi kalian harus ada aktivitas minimum 3, entah itu kill, entah itu farming, mining, mancing kayak apa kayak, pokoknya kalian harus ada aktivitas itu. Lalu nggak boleh AFK, kalau AFK langsung ditendang kan, itu kita nggak bahas. Jadi ada aktivitas, ada looting, ada simpan, dijagain, baru kalian mendapatkan rewardnya. Lalu bagaimana kalau tukar ke teman? Bisa kalau cuma sekali, kasih ke teman simpan setelah berapa jam, kita kan catat tuh, dan jangka waktunya lama banget, itu juga random, nggak jelas, kacau lah pokoknya. Itu kalian bisa balikin lagi. Nanti kalau misalkan belum sampai batas waktunya, itu akan misalkan ginilah contohnya, si pemain A tukeran barang sama pemain B untuk kali pertama, nggak masalah. Berarti si A mendapatkan dari si B, si B mendapatkan dari si A, disimpan dalam storage-nya, masuk ke daftar inventory-nya, dicatat sistem dalam waktu range berapa waktu yang udah ditentukan, dia akan ngitung reward-nya. Tapi setelah itu kalian tukeran lagi tuh barangnya. Tapi ada lock sistemnya, itu belum ini, misalkan 5 hari ini lock sistemnya, itu masih catat data kekayaanmu itu ya. Nggak ada perubahan atau yang mencurigakan atau terlalu cepat, dia akan dibatalkan. Gitu. Itu katanya kalau mungkin orang itu ngelihatnya celah ya. Misalkan si A nggak ngapa-ngapain sama si B, cuman tukeran barang, tapi tanpa aktivitas atau farming, kill, dan yang lain yang udah ditentukan, ya gagal. Lalu hanya tukar-tukaran barang itu, yakin bro, aku udah coba-coba banyak hal yang aku ketahui cara itu pertukaran itu nggak dapat sama sekali cuy, serius. Mungkin kalau misalkan nanti ada celah ya akan aku perbaiki lagi ya. Kalau misalkan ada ketemu celah, ada hal yang mencurigakan, ya akan aku perbaiki lagi. Kalau misalkan gimana kalau nggak bisa diperbaiki, aku stop sistemnya. Ada kecurangan, sampai ada kesepakatan pemain mau tobat atau keluar, dan pemain yang lain setuju mau dilanjutkan atau tidak. Gitu aja sih, sistem kan begitu kan, mau gimana. Karena aku menciptakan ini bukan play to earn lagi statusnya, lebih ke economic simulasi, betul nggak? Jadi lebih ke dunia nyata lah. Orang maling, sistemnya udah ada, aturannya udah ada, kalau kita nggak sepakat, mau malingnya mau digapain nih? Mau dibuang, deportasi, atau mau dipenjara seumur hidup, atau bagaimana? Kalau mau kita mau lanjut kehidupan, apa kita mau bubar aja nih gitu kan. Aku ke arah sana. Ya itu semua ada celahnya, sistem ada celahnya, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Lalu kalau misalkan ada cheater yang diindikasikan lah kayak gitu, lapor aja. Nanti akan aku pantau, aku kasih reward berapa koin lah. Itu kita normal lah, itu kita menghargai, kita di sana setara lah. Oke, lanjut ke chatting ya. Kalau komunikasi ya kita saling menghargai aja lah, nggak usah pakai ribut-ributan lah. Bentrok dan yang lain ya itu oke-oke aja. Lalu ada namanya penalti. Nah penalti ini, penalti agak rumit nih. Penalti
penalti itu ada dua, yang pasti ada dua ya, by system atau by player. Kalau by player, kalian akan dipotong atau dikurangin saldonya adalah 1000. Kalau nggak salah ya, aku mau cek dulu deh rewardnya untuk di mana ya. Aku banyak banget bro. Nggak banyak sih, cuman aku lupa namanya, lupa tempatnya aja sih. Harusnya sih reward sih, harusnya reward, trigger reward sih. Atau apa ya? Lupa, pokoknya ada. Nanti kalau misalkan kalian di kill, kalian berkurang 1000. Pokoknya bertukar lah duitnya itu. Kalau menang 1000-nya diambil pemenang, kalau kalah duitnya diambil, yang kalah diambil pemenang, yang menang berarti di saldonya bertambah. Kalau misalkan kamu menang, A sama si B menang, si A nya berarti si B kehilangan 1000, duitnya diambil si A, gitu aja. Tapi ada kemungkinan mati karena yang lain, kayak misalkan bunuh diri, switch, atau apa, jatuh, tenggelam, kepleset lah, ditembak NPC lah, ditembak apa, scientist, diseruduk binatang lah, digigit, di apalah gitu kan, mati sama itu dikurangi 500 koin. Itu udah masuk akal sih. Oke, dari sini udah oke ya. Lanjut ke berapa klan. Nah, klannya aku jujur nggak suka, aku namanya apa ya, bikin aturan yang kamu harus membatasi maksimum kita mau bikin berapa tim, berapa klan. Aku nggak suka itu. Aku lebih suka, mungkin kalau kalian pengen bikin klan ya udah bikin aja, nggak usah pakai aplikasi lah, nggak usah masukkan kayak friendly dan yang lain. Kalau kalian temenan sama tetanggaan ya silahkan aja, nggak dibatasin. Tapi secara sistem aku nggak mau, jadi aku kasih 0. Nggak ada itu kayak gitu. Lalu selanjutnya ada, aku kasih namanya virus. Jadi virus ini kalau kena digigit beruang atau gigit babi terus kabur, itu nanti kita kena virus. Jadi virusnya lapar terus, kayak COVID lah, lapar terus. Itu aku plugin yang ini aku dapat dari dapat dari ketika browsing di mana, nggak sengaja sih jujurnya, dari Jumut. Nah itu aku berarti lah kok ada ini bagus juga gitu, ya udah aku masukin aja gitu. Ini buat tambahan aja sih. Selanjutnya apa ya, nggak ada sih selanjutnya sih. Ya ada fitur satu lagi, ada rate protection. Rate protection ini lebih ke pay, lebih pembayar ya, lebih ke sewa atau apa ya namanya ya, bayarnya apa ya ngomongnya ya. Misalkan kita udah banyak duit nih, banyak harta nih, kita kan sewanya security lah. Tapi ini enggak, kita sewanya bayar ke sistem untuk diproteksi sebagai jaminan lah, kayak asuransi lah kayak gitu. Rumahnya diasuransikan biar hartanya nggak hilang semua lah. Misalkan tinggal tidur, itu nanti bisa diaktifkan, ketik aja di chat komennya itu garis miring RP, nanti dia otomatis langsung nyala, melindungi ancaman serangan dari rider aja dah gitu. Jadi rumahmu mau dirudal kayak, mau dibakar kayak, mau diledakkan kayak, mau diketokin kayak, aman 100% lah gitu. Kurang pun dikit lah, nggak nyampe banyak. Tapi duitnya berkurang terus selama 1 menit. Setelah default ini aku masih uji coba sekitar 50 atau 100 per 1 menit lah. Jadi lumayan lah, asuransi mahal lah gitu. Ya ini aku masih uji coba lah, tapi aktif, bisa dipakai. Kalau misalkan nanti ada komplain, wah gini enak dong yang punya duit yang lain-lain, nanti aku akan bahas di bawah di belakang untuk kesetaraan itu. Lalu ada toko ya, ini toko ada 2 versi tokonya. Tokonya itu skin shop. Ini aku nggak bisa tunjukin sih, masalahnya aku itu kena kebatas ini cuy, apa namanya, kebatas hardware, aku tuh nggak bisa rekam masalahnya. Nah ini skin shop ada di sini. Nah nggak ada cuy, di mana ya,
Ini mah panel info ini. Tuh, panel info. Ini udah jadi sih sebenarnya. Ya, tuh. Ada skin shop itu nanti kalian bisa beli senjata ada, tapi harganya mahal. Ya 300 ribuan lah, itu kayaknya nggak mungkin sih. Skin aja. Tapi kalau senjata tetap belinya dapat senjata ya. Kayak armor, vest, terus hoodie kayak gitulah. Apakah kalian bisa bawa sendiri hoodie-nya? Bisa, kalau kalian punya skin sendiri nanti aku call aja. Jadi kalian tunjukin ID-nya berapa, nanti aku panggil buat kalian. Kalian mungkin mau kreasi yang lain, boleh-boleh aja cuy. Gitu. Aku sih pengennya itu ya bisa kalian bisa kreasi ke sana, bisa jual juga sih. Itu lebih ke sistem lah. Dan untuk kayak senjata nanti kita ngeliat reaksinya dulu. Ya aku sih juga kurang nggak setuju karena ya kalau pay to win nanti arahnya aku nggak mau. Lagian mendapatkan senjata kan ada pembatasan juga kan. Lalu ada namanya vending machine. Nah, ini pakai blockchain-nya. Kalian bisa punya vending machine. Yang pasti syaratnya itu tadi harus eligible player dulu. Kalau statusnya player karantina yang belum mampu, belum mendapatkan fitur ya pokoknya. Nah, ini kalian bisa jual di vending machine. Punya vending machine, jualan barang di sana, tapi nominalnya itu dikali 100. Misalkan kalau 5 kondisional itu misalkan gini, mulai dia jualan dulu dibayar gampang lah. Mau jualan kayu 1000 kayu ya, 1000 kayu. Bayarnya pakai apa kan gitu kan. Pilih paper. Misalkan maunya 1000 kayu sama dengan 500 koin. Berarti cukup diketik 5. Karena nanti 5 itu dikali 100 jadi 500. Kalau pokoknya dikali aja, kalau misalkan 5.000 berarti ya 50, nanti tambah nolnya 2 di belakang gitu, jadi 5.000 dan seterusnya. Dan itu bagaimana mekanismenya jualannya sama kayak kill atau reward dan yang lainnya atau penalti itu sama. Jadi si pemain atau si pembeli atau pemilik si vending menempatkan produknya, VM-nya standar lah kalau kita jual di VM, dikunci, diproteksi dan yang lain-lain, ngasih harga. Lalu ada player beli beli sesuatu, punya duit, pakai paper, barang diterima si pembeli, duit langsung ditransfer ke dompetnya atau walletnya si penjual, si punya siapa namanya VM vending gitu. Oke. Langsung, jadi dia nggak ngunci di dalam VM itu, nggak ada. Jadi vending machine cuman wadahnya tok. Kalau mau di write VM-nya ya diambil lagi, ID-nya kan nggak berubah tuh. Karena kan nggak bisa diangkat ya, nggak bisa di deploy lagi kan. ID-nya tetap kunci si yang pertama. Jadi aman lah. Lalu ada apa ya? Fee. Nah, fee dibahas ya. Apapun bentuknya fee antara player ke player atau pokoknya selain dari sistem itu kena potongan fee-nya 10 rupiah 10 koin lah. Sebenarnya 10 koin ini dibagi menjadi 2. Satunya ke miner, satunya ke sistem. Jadi 50-50. Jadi sistem juga dapat bagian, terus miner juga dapat bagian. Oke. Lalu untuk sistem penalti dan yang lain-lain atau sistem di belakangnya atau sistem keuangan yang diciptakan di sini yang terjadi itu sebenarnya adalah sistem keuangan terpusat. Aku menciptakan CGC atau blockchain ini sebagai centralized bank atau bank terpusat, semacam BI-nya lah, BI, Bank Indonesia-nya lah gitu. Bank Indonesia punya duit nih, udah cetak duit. Karena kan kita statusnya negara, cetak duit itu sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kebutuhan. Bisa kurang dan bisa lebih, bisa ditambah juga. Namanya diminting namanya.
Jadi koin yang aku ciptakan, misalkan diciptakan awal nih misalkan 10 juta ya. Nanti sering berjalan waktu kan, 10 juta itu ada namanya ada underlyingnya atau sebagai jaminan buat nanti jika semua resource di dunia ras ini bisa ditambang, berarti pemain berhak untuk melakukan klaim. Nah, sebagai jaminan klaim itu adalah menaruhkan uangnya misalkan 10 juta itu buat nyediain buat tukeran dari klaim pemain. Lalu bagaimana kalau misalkan hanya pemain itu melakukan klaim aja, nggak pernah ada transaksi yang terjadi di sana? Berarti sistem ini gagal. Ya, maksudnya gini, 10 juta mau 1 miliar koin yang ada di CGC atau di blockchain itu, kalau terus-terusan diklaim kayak Bitcoin juga nol juga, bakal hilang. Nggak ada nih, udah nggak bisa ditambang, nggak bisa diapa-apain, berarti dunianya udah gagal. Tetapi ada satu, kalau misalkan kalian berpikirnya gini, blockchain yang aku create ini itu adalah stimulus atau sebagai starternya aja. Aku hanya ngasih bisa kapanpun reward ini aku cabut ya, cabut, misalkan aku cabut nggak ada nih rewardnya nih. Tapi kalian udah punya modal duluan nih, udah punya tempat, udah hidupnya udah nyewa, ada perputarannya kecil nih, sewa udah jelas itu duitnya jalan ya, kalian farming duitnya juga udah jalan. Tetapi yang belum jalan adalah transaksi antar player. Player mungkin jadi kuli lah, jadi kurir lah, jadi ini atau yang lainnya, saling transaksi. Itu terjadi situ, perputaran duitnya ada nanti. Nilainya ya sesuai dengan kesepakatan kalian di dalam game. Aku itu nggak ikut campur masalah itu. Aku hanya menyediakan tempat atau wilayah yang kita bisa bermain di arah sana. Jadi secara keuangan beneran aku sendiri juga nggak bisa ngatur sebenarnya. Kita keuangan ini kesepakatan bersama. Kalau misalkan uang suka ditambah-tambah, siapa nggak bisa seperti itu. Aku juga nggak jualan. Aku nggak jualan item yang spesifik yang bisa membuat orang jadi menang. Itu hanya skin yang misalkan kau senjata dan yang lain itu aku hanya option aja. Aku yang bilang tadi aku mau review dulu dan harganya pun aku mahalin dan aku mau tunggu respon aja. Kayak masuk akal apa enggak? Karena aku tadi juga nggak niat untuk ke area sana. Karena aku nggak suka itu dah pokoknya. Ketika sistem udah jalan, aku itu cuman menjaga sistem. Sistem itu tetap adil dan setara. Nah, setaranya adalah dari hardware. Di sini tuh aku main di zona 40 fps. Jadi hardware sekencang apapun tetap clock di 40 fps. Jadi yang punya orang kaya banget, mau gimana, ya dapatnya 40 fps, nggak bisa lebih. Mentok. Misalkan ada combat, ada battle lah di antara PvP atau PvE, ya tetap nilainya sama segitu. Jadi adil lah. Dan aku sampai sekarang juga nggak ngejual koinnya. Aku nggak ngejual koin karena koin didapatkan dari kalian online. Pertama kali di karantina kalian online berapa puluh jam dulu baru mendapatkan koin. Lalu kalian berusaha, duitnya ditambahkan atau berkurang. Kalau misalkan kurang lagi, kalian masuk karantina lagi dan muter. Duitnya akan muter terus. Kayak gitu cuy. Dari satu game itu duitnya muter di dalam game itu. Lalu keuntungan dari si admin apa? Ya kan? Ya dari fee. Atau mungkin nanti open donasi buat ngehidupin kehidupan. Kan aku buat kehidupan juga kan. Lalu keuntungan playernya apa? Nah, ini keuntungan playernya apa? Keuntungan dari player apa? Kan duitnya bisa di dalam. Kalian bisa terserah mau ngapain. Aku sih pengen ya opsi, aku jualan pulsa. Ini aku jualan pulsa ya. Ini di luar dari game. Karena kan walletnya ini adalah atau blockchain ini punya fitur yang bisa dipakai di game. Aku fasilitasi itu kan. Karena dari antara game dan blockchain ini statusnya terpisah. Di blockchain sendiri aku bisa bikin exchanger. Kita bisa jual beli di sana dan yang lain-lain. Game itu cuman sarana aja. Kita bisa nih, aku mau fasilitasi game. Jadi aku punya kayak jembatan buat menghubungkan ke game aja. Jadi game itu bisa call aja. Bisa dimanfaatkan. Kita buat main-main aja di sana. Duitnya itu kita buat
apa ya, kayak kita kayak ke luar negeri lah kita, tapi ke virtual yang lain lah gitu. Jadi kita di luar dari game itu duitnya duit kita, milik kita, bukan di gamenya itu. Kita bisa di exchanger dan yang lain-lain. Jadi nggak ada hubungan sama game sama sekali. Dan ini murni dari game, nggak seperti itu. Game itu cuman fasilitas doang. Nggak tahu tuh bacanya gimana, akunya konsepnya seperti apa aku nggak tahu. Pokoknya intinya sih aku punya blockchain sendiri dan aku koneksikan ke game, dan game itu ya sebagai wadah kita kayak sosialisasi, atau kita bilang nyari apa ya, teman di sana, koneksi, nanti kita bisa keluar, kita bisa komunikasi, bisa kayak WA dan yang lain, transaksi pakai CGC misalkan kayak gitu ya, itu pertukaran itu. Dan aku pengen sih menerima kayak tukar CGC buat voucher, apa, pakai data, voucher pulsa, token listrik, atau e-wallet dan yang lain-lain. Enggak, aku sih maunya kayak gitu. Jadi duitnya itu bisa dipakai di dunia nyata. Dan bagaimana cara, kalau misalkan gini kan, kalau misalkan CGC nih, si blockchain udah keluar, berarti kan statusnya di burn nih, hilang dong. Dari total misalkan 10 juta, misalkan keluarnya 1 juta nih untuk dijadiin rupiah buat beli pulsa nih, berarti duitnya berkurang dong. Setuju nggak? Lalu bagaimana nambahnya? Nah itu dengan namanya minting. Ngelihat dunia ras itu masih bisa dipakai atau enggak. Kalau nggak bisa masih bisa dipakai, kita minting. Dan aku nggak mau melakukan namanya wipe atau hapus data peta dan yang lain. Aku nggak mau melakukan itu. Aku pengen menjaga segala sesuatu kekayaan yang sudah kita bangun bersama itu masih tetap ada di sana. Meskipun petanya dihapus, aku mau jagain tuh data kalian yang kalian udah capek di sana itu nggak hilang. Kayak gitu cuy. Aku sih maunya gitu ya. Kadang gini, RAS itu servernya dari Fastpunk-nya dia tuh maksa untuk melakukan reset itu, yaitu aku di luar kendali sih. Tapi kalau misalkan kesepakatan bersama, karena ada dunia udah hancur, sebenarnya aku sih ada ide untuk membangkitkan atau menumbuhkan lagi lah kayak gitu resource-nya, atau kita jualan kayu. Setelah resource habis kan kita bisa jualan kayu, bisa jualan batu, bisa jualan ini kan, nyampe lama kan sebenarnya. Kalau RAS kan kehidupannya seperti itu kan, kita bisa mancing, kita bisa yang lain. Pokoknya mau sejelek apapun tuh sejelek bersama. Yang tadi misalkan mesti pakai senjata ya, kalau nanti dia isinya cuma panah doang, berarti ya panah doang, semuanya juga panah, nggak ada yang lebih dominan. Karena aku melakukan pembatasan di RAS ini untuk apa namanya, kepemilikan senjata itu mentok di semi automatic pistol dan revolver kalau nggak salah. Pokoknya paling tinggi di antara itulah, semi automatic, terus revolver, terus shotgun, terus double DBS, terus sisanya kayak gitulah, intinya kayak gitu. Jadi paling tinggi itu, jadi nggak ada AK, AM nggak ada, rifle, pokoknya rifle nggak ada, roket juga nggak ada. Granat ada nggak ya? Kayaknya granat nggak ada sih, kecuali molotov ya. Jadi terus satchel ada, satchel ada. Kalau mau nge-raid pakai apa? Mau pakai batu ya kan, nggak mungkin kan, semuanya ada. Dan siap unlock kayak gini kan, ada workspace-nya, workspace juga dapat item-itemnya, bandage kayak gitu ya. Ini kan aku tandain dulu nih, obat atau healing, senjata, amunisi, tire, bone, aku tandain. Ya aku kumpulin aja sih, ini mungkin belum lengkap, cuma nanti bakal dilengkapi lah gitu. Jadi ada pembatasan kepemilikan senjata, jadi senjata nggak semua bisa dimiliki ya. Meskipun kalau misalkan kalian unlock ke ngumpulin item daripada dicolong atau mau dijual, silahkan aja sih, aku nggak masalah ke arah sana. Mau ditukar-tukar ke temen, kalau misalkan dilarang Fastpunk atau enggak aku nggak tahu ya, karena ini kan duit virtual juga di sini. Kita mainnya in game, nggak kemana-mana duitnya. Buat beli game di dalam game, buat hidup di dalam game, bener nggak? Hidupnya di dalam game, belinya misalkan gini lah, batu ditukar kayu. Kalau kita bikin currency sendiri di dalam sana, batu nggak tukar kayu, misalkan ditukar koin in game.
nggak kuno lah kayak gitulah, ada perintah 500 kayu sama dengan 100 koin ditukar dijadiin gitu, tukar koin doang, bukan batu tukar kayu kan, atau kayu tukar batu atau baliknya kan. Itu cuman fasilitas aja sih kalau menurutku, karena aku ngelihat kayak pembandingnya Roblox itu bisa jalan di sana, tapi Roblox kayaknya malah bisa langsung ditukar ke duit ya, ke rupiah. Aku nggak tahu itu ya, karena aku nggak menciptakan ke arah sana, karena aku fokus ke blockchain sendiri. Karena aku mungkin saja aku bisa apa ya, rilis lah kayak CGC ini ke kayak ke Indodax lah, ke exchanger lokal lah gitu. Ya kali aja kayak gitu ya, bisa ditradingkan gitu dan bisa berguna. Kayak aksi kan bisa kan, tapi nggak tahu aksi itu gimana, aku belum baca. Cuman ini kan yang aku create sebenarnya lebih ke simulasi ekonomik lah. Dan setelah ini selanjutnya apa, selanjutnya ya aku punya server, sewa server lah ya, sewa server dulu, karena pengen aku tunjukkan ke beberapa orang pemain Rush untuk mengenai aku punya server, dan aku pengen mendapatkan kritik, saran, dan review ke depannya kita bisa bersama nggak gitu sih ya. Kalau misalkan terlalu apa ya, buruk ya tetap aku coba jalan dulu, atau terlalu baik tapi aku tetap jalan. Pokoknya mau di reviewnya jelek ya aku tetap jalan, reviewnya bagus ya aku tetap jalan, nggak di review pun aku tetap jalan, karena aku udah sangat berusaha di area sini. Ya tetap apapun masukannya, reviewnya tetap aku akan jadikan pertimbangan untuk perbaikan, karena aku punya komitmen sendiri yang mungkin orang nggak bisa diterima, kayak sistem ekonomiknya, sistem pembatasan senjatanya, atau hal-hal yang lainnya yang nggak umum, yang orang nggak bikin. Karena aku mungkin sendirian di area sana, jadi aku punya komitmen untuk mempertahankan apa yang aku udah buat, dan aku pantas berjuang untuk area sini gitu cuy. Thank you. Bentar lagi kali aja dapat rezeki sewa server selama seminggu, mungkin 50.000 kali, bisa online, bisa kasih tahu teman-teman Rush yang lainnya untuk bisa bergabung dan di review. Kalau misalkan bagus ya kita langsung perpanjang, kalau nggak bagus ya, intinya server ini kan agak berat juga nih, karena ada blockchain, ada mining, ada bridge-nya juga. Wah komplit deh kayaknya, 16 giga kayaknya kurang sih harusnya sih, berat cuk. Oke, thank you.